Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmatnya. Di pagi hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk kembali beraktivitas, dan alangkah indahnya di awal hari ini kita awali dengan sesuatu yang insya Allah dicintai dan diridai Allah, yakni belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal soleh yang kita lakukan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran, yang mana Masya Allah hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita terus meminta kepada Allah kemudahan ya, agar Allah terus mudahkan kita dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kepada nabinya untuk kita meminta tambahan kepadanya, tambahan ilmu Al-Quran. Ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Ya, boleh ditambahkan warzukna, ya, warzukni fahman, dan ilhamkan kepada kami atau berikan kepada kami pemahaman. Kita mau dengar dulu suaranya Bapak Ibu. Paham Al-Quran Mudah insyaallah. Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita masih memperdalam kata-kata yang berwarna biru ya. Kita masih terus mencoba untuk menghafalkan ya, kemudian menerjemahkan ya, melatih diri kita untuk fokus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Kita lanjut Bu ya. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui kata-kata, makna daripada kata-kata yang berwarna biru. Ya. Dan kita tahu bahwa kata-kata yang berwarna biru ini, kata-kata yang berwarna biru itu cukup banyak. Ya. Cukup banyak, dan sungguh beruntung kalau kita bisa mengetahui arti daripada kata-kata yang sudah dibantu dengan diberikan warna biru itu. Ya. Saya jelaskan kembali. Kata-kata yang berwarna biru itu ya, kan ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Ya, ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kata-kata yang punya dasar dalam bahasa Indonesia. Ya, dan itu sangat membantu kita untuk mengetahui maknanya. Contohnya kata muttaqina. Itu kan dia bahasa Arab muttaqina, tapi asalnya sudah jadi bahasa Indonesia, takwa. Begitu pula dengan hudan, hidayah, rozaqona, rezeki, yunfiquna, infak, yuqinuna, yakin, ya, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ada beberapa kata, ada 100 kata itu ya yang yang ada di kertas biru 1 dan kertas biru 2. Kertas biru 1 kan ada jumlahnya ada 30 ya. Yang sudah kita hafalkan. Di kertas biru 2 ada 70 kata. Jadi KB1 dengan KB2 itu jumlahnya ada 100 kata. Ya. Tapi kalau dihitung dengan jumlah pengulangannya berapa kali berulang itu dijumlahkan itu sampai ribuan kali. Ya, sampai ribuan kali. Jadi manfaatnya Bapak Ibu ini seumur hidup. Ya, manfaatnya ini luar biasa. Ya. Makanya di level ini kita tidak lepas daripada hafalan-hafalan kertas biru 1 dan 2 karena apa? Karena kita ingin mengetahui maknanya karena banyak munculnya dalam Al-Quran. Ya, jadi saya ulangi warna-warna yang sudah kita pelajari. Warna hijau itu adalah kata-kata yang Indonesia banget. Warna merah itu adalah kata-kata yang banyak berulang, banyak banget. Dan kata-kata yang warna biru itu insya Allah mudah banget, ya, mudah untuk kita hafal, ya, mudah untuk kita mengetahui maknanya, ya, mengetahui maknanya. Dan ya beberapa kali kita menerjemahkan, ya ilmunya terpakai, ya, ilmunya terpakai. Kata-kata yang warna biru yang kita hafal itu, ya. Misalnya kata apa kemarin yang Robbun, ya, kata Robbun, nah, Tuhan, itu masya Allah berulang banyak kali, dan itu kita hafal, ya, Rob Tuhan, ya. Kemudian kata ismun, ya, iya, ya, kata kholako, ya, dan menciptakan dan seterusnya, ya. Kata anas manusia, ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi menguasai tiga warna ini Bapak Ibu, ya, 3 warna ini, hijau, merah, dan biru, itu insya Allah sangat-sangat membantu, ya, sangat-sangat membantu kita untuk mengetahui maknanya. Dan kita terus melatih diri kita untuk mengetahui maknanya dan juga bagaimana aplikasinya dalam menerjemahkan ayat-ayat itu. Ya, jadi sekitar 80% ini, ya, kita menguasai kata-kata Al-Quran jika kita menguasai 3 warna ini. Nah, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu, ya, untuk terus menyelesaikan program ini, ya, program ini kita ikuti, kita selesaikan, ya. Kemudian setelah itu kita bisa kembangkan dan kita lanjutkan di rumah kita masing-masing. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini adalah pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat, dan insya Allah saya yakin, ya, semuanya sudah mencoba menghafalkannya, ya. Mencoba menghafalkannya. Kita minta 2 orang lagi atau 3 orang yang belum kita minta di kelas seperti ini untuk kita dengarkan setoran kertas biru 1, ya, yang sudah siap dan belum pernah menyetorkan di kelas seperti ini, ya, boleh kita minta untuk menyetorkan. Siapa? Saya belum setor, ini aduh lagi repot banget. Belum setor tapi siap hari ini, Pak? Nggak siap juga, saya siap mengikuti aja, Tat. Oh, siap. 2 minggu nggak bisa ikut saya, Tat. Oh, Masya Allah. Pak Roy, bagaimana, siap? Pak Sutarno saya. Oh, okay. Enggak, saya minta Pak Roy. Pak Roy sudah siap? Siap, Sir. Oke, kita dengarkan, boleh, silakan. Ismun nama. Ismun nama Rabbun Tuhan, ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan.
Diberikanlah kami hidayah, an'amta, engkau telah memberi nikmat. Ihdi, berikanlah engkau. Berikanlah engkau hidayah. Ya, maksudnya berikanlah wahai engkau ya, gitu. Oh. Ihdi, berikanlah engkau hidayah, an'amta, engkau telah memberi nikmat. Wairu bukan maudubun yang dimurkai, doli orang-orang yang sesat. Katakanlah kamu somadun, maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid, dia beranak, yulid, dia Yulat. Yulat, dia diperanakkan. A'udzu, aku berlindung, falakun, sungguh syarrun, kejahatan, kholaq, dia telah menciptakan. Wasiqun, malam, waqobun, dia telah gelap. Waqoba, dia telah gelap gulita. Nafasatun, perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun, ikatan. Nasun, manusia, khonnasun, yang banyak bersembunyi. Sudurun, dada, jinnatun, para jin. Hai, samawatun, langit, ardun, bumi. Hayyun qayyum. Ulang. Hayyun, maha hidup, qayyumun, Maha mengurus. Samawatun, langit, ardun, bumi. Oke, alhamdulillah. Tebak artinya ya, Mas Roy. Tebak artinya an'amta. Engkau telah memberi nikmat. Falakun Subuh, magdubun yang dimurkai. nasta'inu. Engkau nasta'inu, berikanlah engkau pertolongan. Nah itu kami. Nah di depan. Nahnu. Berikanlah kami pertolongan. Iyyaka na'budu. Bukan perintah ini. Kami Kami memohon pertolongan. Ya. Na'budu, kami beribadah. Nasta'inu, kami Mohon pertolongan. ya, betul ya. A'udzu. Sudurun. Sudurun. Yang lain menyimak dulu. Ada. Sudurun apa? Dada. Samawatun. Langit. Iya. Hanya kepada. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Gampang ya, insya Allah ya. Ya, kita ini terakhir ya pertemuan kita dengan kertas biru 1. Ya. Baik, ada lagi yang siap? Insya Allah. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ya. Ibu Azirna sudah? Sudah ya? Kemarin ya? Sudah ya? Iya, sudah. Ayo yang belum. Iya, kau. Nah, Bunda Atim, siap? Ada lagi Bapak Ibu? Gampang nih, hanya 30 kata. Ya. Nama Rabbun Tuhan.
Ah, Ibu Aswarti bagaimana? Boleh? Dicoba, Ustaz. Ibu mau siap? Ya, kalau urutannya tidak, Ustaz. Coba, Ya, coba. Bismillah. ya dibaca seperti ini. Iya, iya. Tuhan. Hidupkan lagi Ibu Aswarti mikrofonnya. Ya. Silakan. Mikrofonnya belum hidup, belum? Belum, Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun nama Rabbu Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami menyembah, nasta'inu Kami beribadah. kami mohon Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah kamu petunjuk. An'amta engkau telah memberi nikmat. Ghaira bukan magdubu yang dimurkai. Zalim orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu samadun minta pertolongan. Somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Samadun mohon meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulat diperanakan. A'udzu aku berlindung, falak subuh. Saru keburukan falaka, dia telah menciptakan. Gasikun malam, wakabah. Kamu dia telah gelap gulita. Nafasati perempuan yang banyak meniup. Ukadun ikat-ikatan. Nasung manusia nasu yang bersembunyi. Sudurun dada jinnatu para jin. Maha hidup kayyum, maha mengurus. Samawatu langit-langit, ardu bumi. Iya, alhamdulillah. Jadi terus dilancarkan Ibu, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kalau nebak artinya bisa, Bu? Ya, kita coba, Ustaz. Ismun. Nama. Dhalin. Orang-orang yang sesat. Khannasun. Bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Sudurun. Dada. Khalaqo. Dia telah menciptakan. Samawatun. Langit-langit. Ghairu. Bukan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Oke, berikutnya Ibu Rahma. Ada Ibu Rahma? Ibu Rahma. Ibu Rahmawati Lestari.
Ibu Rahma? Apakah suara saya terdengar di sana, Ibu Rahma? Enggak dengaran kali. Iya. Baik. Pak Ustadz, kayaknya lagi masih bebenah buat bazar Ustadz. Oh, siap-siap, Pak. Ya, mungkin menyimak aja ya. Iya, iya. Ibu Betty. Ada Ibu Betty? Ibu Betty. Ibu Betty hadirah? Hadir Pak, tapi belum siap Pak. Nah, nebak artinya Bu, Baru insya Allah pulang. bisa. Nebak artinya bisa ya? Insya Allah Pak. Nah, nasta'inu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Iya. An'amta. Siro dari kata nikmat. An'amta. Engkau telah memberi nikmat. Samawatun. Samawatun, langit-langit. Bagus. A'udzu. A'udzu, aku berlindung. Ya. Sudurun. Sudurun, dada. Ya, dada. Betul ya. Dada. Kemudian yalid. Yalid, dia beranak. Iya. Nafasatun. Nafasatun, perempuan yang banyak meniup. Penyihir, perempuan penyihir. Perempuan penyihir yang banyak meniup. Iya, iya. Ismun Iya, nama Rabbuha. Hanya kepada. Iya, cukup ya. Kasih Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini silakan masing-masing diulang ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita ingin belajar kertas biru 2. Ya. Silakan boleh dibuka kertas biru 2. Ya, kertas biru 2. Kertas biru 2 itu di halaman berapa di bukunya? Halaman 21. Halaman 21 di Al-Qur'annya juga ada itu. Di Al-Qur'annya juga ada ya. Ya kecil tapi Ini kecil ya. nggak bisa terbaca. Kecil sekali. Baik, kertas biru 2 ini Bapak Ibu jumlahnya ada 70 kata. Ada berapa? 70 kata. Ada 70 kata. Ya. Ada 70 kata. Dan kertas biru 2 ini adalah kata-kata yang banyak berulang ya. Ya, atau sering berulang dalam Al-Qur'an namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, kenapa kata-kata ini dikumpulkan? Karena itu tadi, karena banyak berulangnya itu. Ya. Banyak berulangnya sehingga sangat alangkah baiknya kalau kita bisa menguasainya. Ya, menguasainya. Artinya apa? Bisa jadi setiap halaman kita akan menemukan ada kata-kata dari kata-kata ini yang ada di halaman itu. Ya. Sehingga kita terbantu dengan mengetahui maknanya. Ya, di sini nggak ada yang berulang 1 kali, 2 kali. Kalau di KB1 kan ada yang 1 kali saja, ada yang 5 kali. Itu sedikit. Kalau di sini minimal berapa kali berulang? Dalam Al-Qur'an minimal itu 30 kali. Itu paling minimal sudah. Makanya di sini nggak ada yang berulang berapa kali, 5 kali, 6 kali, nggak ada. Ya, Masya Allah itu kan. Paling banyak itu berarti ada yang sampai ratusan. Ya. Ada yang sampai ratusan seperti kata khairun dan seterusnya.
Nah, ini juga kita hafalkan ibu-ibu. Kertas biru 1 sudah kita anggap selesai. Ya, 30 kata itu, dan masih ada 70 kata yang perlu untuk kita kuasai. Dan ini harus dihafalkan juga. Ya. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ajrun pahala, azwajun pasangan-pasangan, asyadun lebih, aktsaru lebih banyak. Nah gitu, sama aja nada-nadanya sama aja. Alimun yang pedih, anfusun diri-diri, anharun sungai-sungai, ayun yang mana. Ai di tangan-tangan, aimanun sumpah-sumpah. Ya. Ata dia telah memberi, ataina kami telah memberi. Utu mereka telah diberi. Kelihatan ya tulisannya? Ini yang di layar. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Basyarun manusia, ba'dun sebahagian. Tajri dia mengalir. Ja'a dia telah datang. Ja'at dia perempuan telah datang. Jazaun balasan, ja'ala dia telah menjadikan. Ja'alna kami telah menjadikan. Haitsu di mana, hina waktu. Khalidina orang-orang kekal, khairun lebih baik. Darun negeri, duna selain. Zatu perempuan pemilik, zu pemilik. Saatun kiamat, samaun langit. Saufa akan, syadidun yang sangat. Saya ulang ya. Saufa akan, syadidun yang kuat. Itu yang sangat kuat ya, maksudnya yang kuat. Syamsun matahari, syai'un sesuatu. Asa semoga dia. Ini ada tambahan ya. Di bukunya Bapak Ibu ada asa nggak? Ada kata asa ya, boleh ditambahkan. Nggak ada, Ustadz. Nah, jadi ada yang terluput memang ya. Jadi makanya ada tapi kalau di yang di Al-Qur'annya ada, itu sudah ada. Kalau di Al-Qur'an sudah ada itu. Coba lihat di Al-Qur'annya udah ada itu. Di Al-Qur'annya ada. Nah, di Al-Qur'annya ada kan? Termasuk kata yang merah tadi tuh. Itu juga terluput, itu baru ditambahkan. Takunu ada merah di atas. Apa? Takunu. Asa apa artinya, Pak? Asa semoga dia. Ya boleh nanti ditambahkan. Kalau di Al-Qur'annya udah ada. Oke. Ya. Adun musuh, azimun yang besar. Fitnatun ujian, fadlun karunia. Qaryatun negeri, qalilun sedikit. Karena dia telah menjadi, kanu mereka telah menjadi. Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunna kami telah menjadi, kanat dia perempuan menjadi.
Kathirun banyak, kullun setiap, kalla sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Ma'un air, mataun kenikmatan, malaun pembesar mujrimina orang-orang yang berdosa. Nisaun perempuan nafsun diri, naharun siang. Wa'dun janji, wailun celakalah. Hal apakah ya'ti dia datang, yaj'alu dia menjadikan, yuridu dia ingin, yakunu dia menjadi, yakun dia menjadi. Nah, jadi sama aja ya. Dibaca seperti itu boleh, atau silakan bagaimana Bapak Ibu mudahnya bagaimana menghafalnya. Ya, intinya kata-kata ini kita akan hafal ya. Pak Ustadz. Ya. Kalau di buku wailun itu kecelakaan, Pak Ustadz. Ini celakalah. Mana? Sama. 14. Sama ya. Sama artinya celakalah atau kecelakaan, sama itu. Boleh ya. Oke. Boleh. Ketika kita nerjemahkan, celakalah orang-orang yang begini. Kecelakaan bagi orang-orang yang begini. Ustadz, Ya. kalau Ustadz, Ya. ya, kalau di ismun nama, ismun dosa. Ya, itu beda huruf dia. Spellingnya udah beda. Ya, ini biasa-biasa kalau ibu-ibu ngaji, penyebutan itu berarti artinya itu salah, bisa jadi. Oh iya, bisa salah itu artinya itu. Makanya biasa kalau ngaji, kalau enggak di ini membaca artinya biasa kita yang tadinya maknanya yang baik, akhirnya jadi yang tidak baik. Betul. Makanya ya, Pak. penyebutan hurufnya harus ini beda. saya dapatkan sing biasa kan kalau kita mau Ya benar, Bu. ibu untuk meluruskan, tapi tetap begini juga. Insya Allah. Nah, itulah perlunya namanya tahsin qiraah. Belajar bagaimana membenarkan bacaan ya. Nah, cuma kalau di sekejap dia tidak fokus kita bimbing ke sana, lebih kita anjurkan aja. Silakan nanti ikut kelas-kelas perbaikan bacaan. Ya. Jadi cara bacanya itu kalau yang kita hafal dulu, mana kata ismun di sini mana? Mana kata ismun di sini mana? Ismun di atas. Paling atas, Ustaz. Paling atas. Ah ini. Ini sa ini. Ini cara bacanya gini. If. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas. Ismun. Is. Itu dosa artinya ismun. Beda dengan ismun yang sebelumnya. Itu pakai sa sin yang bukan is biasa. Ini nih. Nomor 1 ini. Ya. Ismun pakai sa pakai sa sin. Ismun pakai s, huruf s dalam bahasa Indonesia. Itu nama ismun. Tapi kalau yang di sini tadi ismun. Nah, karena memang ada beberapa huruf itu yang mirip-mirip ya. Sa dengan sa, sya ya, dan seterusnya. Baik, nanti ini mungkin kita baca sekali lagi. Setelah itu silakan dihafalkan. Kan waktunya kan juga sekian pekan ya. 2 pekan, 3 pekan bisa hafal ini. Ini ada 15 baris. Artinya kalau kita niat sehari sebaris, maka 2 pekan selesai. Ya. KB1 aja bisa dilewati. KB2 insya Allah juga bisa ya. KB itu kertas. Bisa ya. Nadanya sama seperti kemarin. Ikuti aja ya. Ya alaun kenikmatan ismun dosa. Kan gitu. Bisa ya. Jadi dua-dua dia, Bu. Jadi dua-dua. Ini kalau sekejap punya begitu. Ya. Alaun kenikmatan ismun dosa, ajarun pahala, azwajun pasangan-pasangan, asyadun lebih, aksaru lebih banyak. Jadi dua-dua berhenti, bisa ya.
Insyaallah. Insya Allah. Nanti kita akan lihat ilmunya ini akan terpakai dalam terjemahan kita, ya. Dan ini Bapak Ibu di juz 1 waktu kita level 1 kemarin itu banyak kata-kata ini keluar. Kata-kata ini keluar, ya. Tapi mulai menghafalnya itu di sini di level 2. Ya, jadi nanti bisa dipakai nanti lagi bantu-bantu nerjemahin kata-kata yang ada di juz 1, ya. Ayat-ayat yang ada di KB 1. Saya dulu nanti, jadi saya dua-duaan langsung ikut ya. Nanti saya kirim juga rekamannya. Saya kirim juga rekamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas biru 2. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ayo. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Asyadun lebih aksaru lebih banyak. Asyadun lebih banyak. Alimun yang pedih anfusun diri-diri. Alimun yang pedih anfusun diri. Anharun sungai-sungai ayun yang mana. Anharun sungai-sungai ayun yang mana. Ai di tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Ai di tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Ata dia telah memberi, ataina kami telah memberi. Dia telah memberi, kami telah memberi. Utu mereka telah diberi. Mereka telah diberi. Mereka telah diberi. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Basyarun manusia ba'dun sebahagian. Basyarun manusia ba'dun sebahagian. Tajri dia perempuan mengalir, takunu dia perempuan menjadi. Tajri dia perempuan mengalir, takunu dia perempuan menjadi. Dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Jazaun balasan, ja'ala dia telah menjadikan. Jazaa'un balasan ja'ala dia telah menjadikan. Ja'alna kami telah menjadikan. Ja'alna kami telah menjadikan. Haitsu di mana hina waktu. Haitsu di mana waktu. Kholidina orang-orang kekal, khairun lebih baik.
Khalidina orang-orang yang kekal khairun lebih baik. Orang-orang yang kekal ya. Betul itu orang-orang yang kekal. Yang di bukunya yang benar. Orang-orang yang kekal. Darun negeri duna selain. negeri duna selain Zatu perempuan pemilik, zu pemilik. Satu perempuan milik Saat kiamat samaun langit-langit. saatun kiamat sama langit. Saufa akan syadidun yang sangat ya ulang. Sebentar ya. Nomor berapa ini ya? Nomor 8 ya? Iya. Saufa akan syadidun yang sangat kuat. Saufa akan hadidun yang sangat kuat. Syamsun matahari syai'un sesuatu. Syamsun matahari sesuatu. Asa semoga dia. Asa semoga dia. Adun musuh azimun yang besar. Adun musuh azimun yang besar. Fitnatun ujian fadlun karunia. Fitnatun ujian fadlun karunia. Qaryatun negeri qalilun sedikit. Qaryatun qalilun sedikit. Karena dia telah menjadi, kanu mereka telah menjadi. Karena dia telah menjadi, Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunna kami telah menjadi, kanat dia perempuan menjadi. Kunna kamu telah menjadi, dia perempuan telah menjadi. Kafirun banyak, kulun setiap. Kafirun banyak setiap. Kalla sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Ma'un air mata, kenikmatan. Ma'un air mata, kenikmatan. Malaun pembesar-pembesar, mujrimina orang-orang yang berdosa. Malaun pembesar mujrimina orang-orang yang berdosa. Nisaun perempuan nafsun diri. Nisaun perempuan nafsun diri. Naharun siang. Wa'dun janji, wailun celak. Saya sesuaikan dengan di buku ya. Wa'du janji, wailun kecelakaan. Wa'dun janji, wailun kecelakaan. Hal apakah
Ya'ti dia datang, yaj'alu dia menjadikan. Ya'ti dia datang, Yaj'alu dia menjadikan. Menjadikan, bukan menjanjikan. menjadikan. Menjadikan. Jadi. Ulang ya. Ya'ti dia datang, yaj'alu dia menjadikan. Ya'ti dia datang, yaj'alu dia menjadikan. Yuridu dia ingin, yakunu dia menjadi. Yuridu Dia ingin, yakunu dia menjadi. Yakun dia menjadi. Yakun dia menjadi. Ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan ulang-ulang. Nanti saya juga akan kirim rekamannya ya. Ya, apa namanya? Menghafalkannya. Siapa tahu dengan nada seperti ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya. Intinya adalah bagaimana kita menguasai ini ya dengan hafalannya ya. Dengan hafalannya. Ya, nanti kita akan lihat Bu, ini kata-kata ini banyak sekali muncul, termasuk di beberapa ayat yang sebentar kita akan terjemahkan ya. Baik, ada pertanyaan seputar KB2? Yang baris 4 tadi Ustadz, apa tambahannya? Ada tulisannya nih Pak di layar. Takunu. Ya. Kuno. Takunu. Kalau pakai takunu. Takunu. Nanti saya foto kalau kurang jelas di grup ya. Baik. Ada lagi ya Pak? Di mushaf ada. Di mushaf sudah lengkap itu. Di mushaf yang besar. Ya. Di mushaf yang kecil bagaimana? Kecil kelihatan. Kecil. Oh. Takunu. Ada ya? Iya ada takunu. Ya, insya Allah ini kita akan terus ulang-ulang ya. Dan Bapak Ibu juga satu pekan ini sampai ketemu pekan depan bisa mengulang-ulang sesuai dengan yang saya akan kirimkan nanti di grup insya Allah ya. Ini takunu Ustadz, dia perempuan. Iya, takunu dia perempuan. Dia perempuan Kenapa saja. merah Pak Ustadz? Kenapa Dia merah? Enggak, ini saja, hanya Ustaz. tambahan aja. Oh, oke. Ini tambahan jadi dikasih merah supaya jelas. Jadi takunu dia perempuan saja Ustadz. Ya, Yang menjadi. dia perempuan menjadi. Oh iya. Dia Ya. perempuan. Kalian menjadi. Dia perempuan Kalian. atau kamu. Kamu Bisa menjadi. bisa menunjukkan perempuan, bisa juga menunjukkan kamu. Dia perempuan. Garis miring K itu kamu ya, kamu menjadi. Allah. Dia perempuan atau kamu juga bisa. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Ini di baris 5 Pak Ustadz, urutannya ada yang tidak sama ya. Yang di buku dengan yang ditampilkan Pak Ustadz. Yang kolom ketiga Pak Ustadz. Ja'ala. Ja'ala, kalau di buku itu ja'ala, yang di Pak Ustadz itu jazaun dia, yang terakhir. Oh iya. Iya. Enggak apa-apa sih. Jalannya Ya. ada jalan. Ibu ikut yang di buku aja. Ibu ikut yang di buku aja. Iya, biar sama ya Pak. Biar Terima sama. kasih Pak. Nah, ini luput ini. Ya, gimana Bu? Nanya nomor ini nomor 15. Ya, 15. Kuno di satunya menjadi ya, dia menjadi. Terus yakun dia menjadi juga sama ya? Sama itu Bu. Yakunu dengan yakun. Yakunu Itu sama, sama. ya? Itu cuma dihilangkan wawunya saja. Ya. Jadi maksudnya gini Bu, kalau ketemu kata yakunu atau yakun, sebenarnya Ya. itu kata yakunu, cuma ada sebabnya kenapa wawunya dihilangkan. Cuma itu di sekejap nggak dibahas. Oh ya. Cuma Ya, ya. intinya peserta tahu bahwa ini artinya menjadi. Ya, ya, ya. Perlu ditanya Ustadz, wawunya kenapa hilang? Itu di pelajaran bahasa Arab murni itu. Oh, ini karena ketemu ini itu ya. Kita tahu artinya aja, oke? Ya, makasih Ustaz. Ya. Jelas ya ibu-ibu ya? Insya Allah Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita sekarang tasmi ya. Apa itu?
Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, iya. Al-Kafirun belum kembali. Ya, Al-Kafirun belum ya? Ketinggalan. Oke, kita jelaskan Al-Kafirun dulu ya. Ibu-ibu butuh istirahat nggak? Nggak usah. Istirahat saja. Langsung saja, Ustaz. Lanjut aja. Silakan yang mau buat teh dulu, silakan sambil minum teh biar coffee break masing-masing. Nah. Sudah kelihatan nggak ini? Sudah. Sudah ya. Oke, sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga sudah banyak ya yang setoran surat Al-Kafirun ya. Yang ini kan yang belum sempat ini kemarin. Al-Kafirun. Siapa yang mau setorkan Al-Kafirun? Ibu Wawat. Ya, baik, Pak Ustaz. Ibu Wawat silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian telah sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Shadaqallahul Masya Allah. Mantap. Luar biasa. Ya. Oke, langsung saya jelaskan ya. Oke, yang lainnya ya saya terima setorannya. Barakallahu fikum. Surat Al-Kafirun ini ya. Ya, langsung aja kita sama-sama baca dan apa namanya? Kita sama-sama terjemahkan ya. Jadi di sini surat Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, Masya Allah. Di sini banyak kata-kata yang berwarna merah ya, Masya Allah. Ya berarti yang merah ini saya langsung tahu artinya ya. Ada di kertas ajaib. Satu. Kertas ajaib 1 ya. Kemudian kata-kata yang warna biru juga, Masya Allah. Ya, ini juga kata-kata yang warna biru yang punya asal dalam bahasa Indonesia. Ya kan, kafirun jadi kafir, abidun ibadah, abud ya kan. Ya. Kemudian warna hijau ini abid. Nah, itu kan warna hijau, din kan. Nah, jadi sangat mudah ini menerjemahkan surat Al-Kafirun. Ya, dibantu dengan garis-garis di sini ya. Garisnya biru berarti pelaku. Garisnya merah berarti fi'il mudhari, ya kan? Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Wahai
Orang-orang kafir. Kafirun. Kafirun ini jelas. Garisnya biru orang-orang yang kafir. Ya. Jelas ya. La a'budu. La a'budu. La tidak. A'budu itu A-nya itu menunjukkan aku. Berarti kan a'budu itu artinya aku beribadah. Ya. Oke, aku beribadah. Nah, aku lanya tidak. Aku tidak beribadah. Aku tidak beribadah apa yang ta'budun. Apa itu ta'budun? Apa yang kamu ibadahkan? Kalian beribadah. Ya. Baik gini, Bu. Jadi boleh Ibu terjemahkan menyembah boleh, karena namanya ibadah itu kan menyembah ya. Ya cuma kalau menurut saya kata ibadah itu sebenarnya lebih luas daripada menyembah. Ya, dan kata ibadah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. A'budu dari kata ibadah, ta'budun dari kata ibadah. Ya. Nah, sehingga saya bilang ketika Ibu menerjemahkan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, itu bisa benar. Cuma kalau mau lebih luas lagi maknanya, aku tidak beribadah apa yang kalian beribadah. Boleh ditambah kepadanya. Nah, kepadanya kan pasti itu kata yang ngikut aja. Beribadah berarti kepadanya. Aku tidak beribadah kepada apa yang ya kalian beribadah kepadanya. Kan gitu. Ibadah. Jadi lebih enak kita bilang ibadah, beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu lebih luas. Takut itu termasuk ibadah, Bu. Takut sama Allah, itu rasa takut itu termasuk ada harapan, itu masuk ibadah. Jadi dia lebih luas. Ya. Jadi dia lebih luas. Nah. Jelas tapi ada yang menerjemahkan aku beribadah itu. Kemudian ada yang menyembah juga sama aja. La a'budu, aku tidak beribadah kepada apa yang ta'budun, kalian beribadah kepadanya. Boleh ditambah kata kepadanya. Atau ada juga yang mengatakan aku tidak beribadah kepada apa yang. Jadi ditambah kepada ya. Kepada apa yang kalian ibadahi. Nah, boleh juga begitu. Kalian ibadahi. Ya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak. Dan kalian tidak abiduna, atau dan kalian bukan juga boleh. Ya. Dan kalian bukan abiduna. Abidun dari kata ibadah juga, garisnya biru berarti orang-orang yang beribadah. Dan kalian bukan orang-orang yang beribadah. Ya, atau beribadah kepadanya, ya, ma'abud, ya, kepada apa yang a'bud, kepada yang aku beribadah kepadanya. Atau boleh ibadahi, ya, jelas ini. Wala ana abid, dan aku, ya, bukanlah abid, orang yang beribadah. Abid kan garisnya biru, berarti abid orang yang beribadah. Dan aku bukanlah orang yang beribadah kepada apa yang abattum, ya, kalian ibadahi, atau kalian beribadah tambah kepadanya. Gitu ya. Abattum jelas ini. Abattum dari kata abada, dia telah beribadah. Abadata, kamu telah beribadah. Abadatum, kalian telah beribadah kepadanya. Kan gitu, tambah kepadanya. Wala antum abidun, dan kalian tidak, ya, abidun, orang-orang, ya kan garisnya biru, abid ibadah, dan kalian tidak, bukan orang-orang yang beribadah kepada apa yang a'bud, ya, aku beribadah kepadanya, atau aku ibadahi. Ini pengulangan dari ayat yang ke-3 ya. Sama itu, sama bunyinya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku wali, dan bagiku din, agamaku. Ya, itu asalnya dini. Itu asalnya Bapak Ibu dini ya, agamaku. Bagiku agamaku.
Jadi jelas maknanya ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Dan ini rata-rata insya Allah sudah jelas. Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu. Tidak ada yang mau ditanyakan seputar terjemahannya? Sudah jelas ya? Kalau dikatakan aku tidak menyembahlah Buddha, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bisa juga. Bisa, karena menyembah itu bagian daripada ibadah. Ya. Cuma kalau mau lebih luas ya, boleh diterjemahkan ibadah. Tidak beribadah apa yang kamu ibadahin. Boleh itu. Boleh juga. Ya. Karena kalau ibadah berarti mencakup apa? Rasa takut, rasa ini, berharap, mencintai, itu semua masuk ibadah itu. Ya, menyembelih hewan, itu ibadah semua. Jadi luas ibadah itu. Karena ibadah itu artinya apa, Bu? Ibadah itu artinya segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ya, pokoknya segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, itu ibadah. Jadi lebih luas, ya. Oke. Dan menyembah itu bagian daripada ibadah. Menyembah itu bagian daripada ibadah. Tapi sebenarnya maksudnya menyembah itu ya ibadah, maksudnya ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya, ya aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ayat ini berisikan tentang tentang tauhid, ya, tentang bagaimana seorang Muslim bertauhid kepada Allah dan juga sebagai ikrar, ya, sebagai ikrar setia seorang Muslim, ya. Makanya Allah katakan, katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang Muslim, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya. Karena gini Bu, ini kisahnya surat Al-Kafirun ini, orang-orang kafir Quraisy itu karena sudah resah dengan Nabi berdakwah di sana, ya, pengikutnya juga sudah mulai ada, ya, orang-orang di sana sudah mulai dapat dakwahnya Nabi bahwa meninggalkan syirik, ya, segala macam, ya kan, meninggalkan penyembahan kepada berhala dan seterusnya. Maka maka mereka minta, Muhammad, gini aja, bagaimana kalau gini aja, kita gantian aja, boleh sekali-kali kami menyembah Tuhanmu, ya, 1 tahun kami nyembah Tuhanmu, tahun kemudian kamu nyembah lagi 1 tahun Tuhan kami, gitu, ya kan. Nah, makanya Allah turun, ya. Jadi kompromi maksudnya. Kompromi begitu. Maka Allah turunkan ini ikrar seorang Muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak beribadah, ya, kepada apa yang kalian beribadah kepadanya. Ya, beribadah kepadanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dan kalian dan kalian bukan, ya, orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku beribadah kepadanya, ya kan. Jadi kalian silahkan dengan agama kalian, dengan sembahan kalian, ya, silahkan, ya, kami beribadah kepada apa yang kami yakini, dan kalian beribadah kepada apa yang kalian yakini juga. Jadi ini ayat ini berulang, ada yang 2 kali berulang. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukanlah, ya, orang yang menyembah kepada apa yang kalian beribadah, orang yang beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya, ya. Apa yang telah kalian ibadahi. Atau kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah, ya, atau tidak, ya, abidun, orang-orang yang beribadah kepada apa yang a'budu, aku beribadah kepadanya. Ya, jadi diulang 2 kali sebagai penguat, sebagai penekanan. Lakum dinukum waliyadin,
bagi kalian agama kalian dan bagiku Agamaku. ya agamaku. Ya. Jadi Pak, tidak boleh. Tanya Pak. Ya, silakan. Kalau la biasa ya la 2 harokat sama la 4 harokat itu arti sama ya? Sama. Itu cuma beda di anu aja. Pembahasannya di apa namanya? Harokat, bukan pembahasan di makna. Asalnya dia 2. Kenapa jadi 6? Itu di tajwid dia. Di pembahasan tajwid, tapi sebenarnya artinya sama. Ya bisa artinya tidak, bisa tidak ada, bisa bukan. Ya. Saya rasa jelas ini surat Al-Kafirun ya. Sangat jelas. Karena orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy dulu itu mereka menyembah siapa? Menyembah ini Bu, patung-patung. Mereka menyembah ada Tuhan-Tuhan mereka itu mereka kasih nama. Berhala. Ada berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ya. Ada Manat. Mereka beribadah kepada patung-patung itu. Ya. Maka turunlah ayat ini apa namanya untuk memberikan, silakan kalian beribadah dan tidak boleh mencampur dalam masalah-masalah akidah atau tauhid ini. Tauhid ini. Jelas Ibu? Insyaallah Pak. Oke, kita lanjut surat Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Siapa yang Kan itu aja dulu loh. Apa lagi? Asar. Hah? Tidak, pergian di orang ini. sebentar Bapak ya. Anasar enggak udah. Ya Nasr dulu. Udah. An-Nasr udah? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah kemarin. Nah, kemarin. Al-Kafirun itu ketinggalan yang minggu kemarin. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Ibu siapa lagi yang mau? Ibu Masaat. Ibu Masaat, boleh Bu? Ibu terjemahkan ini. Inna a'tainakal kautsar. وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Sesungguhnya kami telah memberi kenikmatan yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Allah. Sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dia adalah orang yang terputus. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah. Ya, sudah bagus Bu ya, sudah bagus. Tinggal nanti kita perbaiki, kita baca lagi sama-sama. Ya Ustaz. Oke. Kita minta Ibu Pak Naam. Pak Naam sudah nerjemahkan? Ya, Nah, coba Pak. Inna langsung Inna Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Inna sungguh a'tainaka telah memberi Muhammad Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sungguh syani'aka orang-orang yang membencimu, huwa abtar, dia yang terputus. Masya Allah. Masya Allah. Bagus, bagus ya. Baik, saya berarti sangat jelas insya Allah ya. Bapak Ibu perhatikan. Inna a'toinaka. Tadi Ibu Mas'ad menerjemahkan apa? Inna? Sesungguhnya. Hanya sesungguhnya aja? Kami. Pak Naam? Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Maksudnya Jadi kalau innanya Allah. ada alif di depan, berarti itu sesungguhnya kami. Karena ini gabungan dari inna. Inna itu apa? Inna. Inna Nah, sesungguhnya. itu kalau nggak ada alif. Ya. Sungguh. Tapi kalau ditambah ada alif, itu berarti ada gabungan na yang kami itu, na kami. Jadi inna bukan hanya sesungguhnya, tapi sesungguhnya kami. Kami siapa? Kami Allah. Inna sesungguhnya kami Allah. A'toinaka. A'toinaka. A'toina. Nah di belakang itu kami. Garisnya hijau telah. A'to artinya apa? Memberi. Kami telah memberikan kepadamu, ya, wahai Muhammad, Al-Kautsar, ya, nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu menunjukkan nikmat yang sangat banyak, ya. Kenapa warna hijau? Kenapa warna hijau? Karena Kautsar ini juga bisa dimaknai dengan telaga Kautsar. Surga. Karena Nabi pernah ditanya sama sahabatnya, apa itu Kautsar? Kata Nabi dia telaga, dia nahrun fil jannah, dia adalah sungai di surga. Ya makanya Kautsar itu artinya juga telaga. Cuma di sini kebanyakan para ulama mengartikan Kautsar itu adalah nikmat yang banyak karena dari kata kasir. Apa itu kasir? Banyak. Nah, makanya Kautsar itu yang sangat banyak. Ya, yang banyak. Ya. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Dari kata kasir, Kautsar. Aksiru. Ya, dari kata kasir, Pak ya. Aksir. Jazakallahu khairan katsiran, kan katsiran. Terima kasih banyak. Kemudian fasolli dari kata solat. Solli kata solat. Nah, garisnya hitam itu fiil amar. Maka solatlah. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Untuk Tuhanmu. Li rabbika, untuk Rabbmu. Kemudian apa? Wanhar. Ya. Dan ini juga garisnya hitam, berarti dia fiil amar. Dari kata inhar, wanhar, dan berkurbanlah. Diterjemahkan berkurban. Ya. Nah, wanhar itu dari kata nahar. Ya, kalau orang menyembeli itu namanya menyembeli sapi, kambing itu namanya tadhiyah. Ya. Menyembeli. Tapi kalau karena di lehernya dia dipotong. Ya. Tapi kalau an-nahar itu kalau cara onta sudah pernah melihat bagaimana caranya onta disembeli? Ya, hanya lewat ya, tapi ceritanya di Quran ada. Belum pernah lihat ceritanya di Quran ada. Caranya dengan berdiri. Kalau kita cara menyembeli menyembeli onta itu bukan dengan dibaringkan kemudian dipotong lehernya, ya. Tapi ditusuk dari bawah begini. Itu namanya nahar. Nah, makanya Allah bilang wanhar, itu artinya maksudnya menyembelihlah. Ya, maknanya menyembelihlah. Oke, kemudian
Inna syani'aka. Nah, ini baru. Kalau cuma inna begini nggak ada alifnya, itu baru sesungguhnya aja. Artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Syani. Nah, syani ini garisnya biru. Berarti orang yang. Ya kan garisnya biru kan? Pelaku, orang yang. Syani. Nah, berarti syani'un, syani'in. Kan syani orang yang. Orang yang membencimu. Ka itu kamu. Sesungguhnya orang yang membencimu, huwa. Nah, Bapak Ibu, huwa di sini sebagai penguat. Sebagai penguat sebuah perkataan, benar-benar. Ya, benar-benar. Memang artinya huwa itu kan dia asalnya. Huwa dia. Cuma kalau ketemu seperti ini, ya, bisa Ibu bilang, dialah orang yang terputus atau benar-benar terputus. Abetar itu terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Dari rahmatnya Allah. Huwal abtar, benar-benar terputus dari rahmat Allah. Ya, dari rahmatnya. Ya, saya ulang ya. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Berarti untuk Tuhanmu, kan gitu ya. Berkorban. Ya, berkurbanlah. Berarti untuk Tuhanmu juga kan gitu. Kan sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Boleh ditambahkan lagi kata yang sebelumnya. Untuk Tuhanmu. Inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang membenci ya. Sesungguhnya orang yang membencimu. Huwal abtar. Benar-benar terputus dari rahmat Allah. Ya, kan terputus dari apa? Ya pasti dari rahmat Allah. Benar-benar terputus. Ya, terputus. Abtar itu terputus. Ya, maksudnya adalah terputus dari rahmat Allah. Boleh juga Ibu bilang dia. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah, kan huwa dia ya. Dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Boleh ditambahkan dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Jelas ya? Jelas. Ya, Bapak Ibu, di sini Allah mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, ya, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya kan, nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sangat banyak, Bapak Ibu. Dia diangkat menjadi nabi. Ya kan? Kemudian apa? Dia pengikutnya banyak. Ya. Masya Allah. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan bahwa nikmat itu bukan datang dari Nabi Muhammad itu sendiri. Sekalipun dia nabi, ya, yang kasih nikmat, yang kasih rezeki, ya, Allah. Kenikmatan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nabi pun tidak bisa membuat rezeki. Itulah makna daripada apa? Daripada Rob itu. Ya, Rob itu kan pengatur, ya, kemudian pemberi rezeki, pencipta, pemilik, dan seterusnya. Ya. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Baik yang terlihat atau yang tidak terlihat. Nah, itu sangat banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, karena nikmat Allah begitu banyak, fasholli. Ya. Sholli itu dari kata salat. Dari kata salat. Sholli, salatlah. Ya. Salatlah li rabbika. Untuk Tuhanmu. Ya, salatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Iya, jaga salat itu dijaga. Ya. Salat itu dijaga. Dan cara menjaga salat adalah betul-betul salat itu hanya untuk Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Salat itu jangan karena manusia. Salat itu jangan karena terpaksa.
Sholat itu jangan karena misalnya majikan, jangan karena bos, tapi apa? Li rabbika, karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Tidak boleh di sini riya, tidak boleh ingin dilihat orang, tidak boleh ingin dipuji orang. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk sholat, dan sholat itu harus ikhlas maksudnya. Ya, harus ikhlas. Tidak boleh ketika ada orang yang lihat baru mau sholat. Ya. Ketika ada misalnya keluarga baru kita mau sholat. Ya, berarti ini kita bukan sholat untuk Allah. Sholat itu harus betul-betul untuk Allah. Ya. Bagaimana caranya untuk Allah itu? Ya, sholat itu bukan untuk misalnya untuk jin. Iya. Ada syaratnya mau kebal dan seterusnya, dia akhirnya melakukan sholat begini. Ya. Tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, sebagai bentuk syukur kita. Ya. Kita ini dikasih banyak nikmat sama Allah, ya, maka syukuri nikmat itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya yang setiap hari kita lakukan itu adalah sholat lima waktu. Sholat 5 waktu. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga sholat 5 waktu kita, ya, maka kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat kita bisa kerja, nikmat kita bisa berpikir, ya, nikmat kita bisa berbicara di depan orang, ya, nikmat bisa mengenalkan produk kita dan seterusnya. Itu kan semua nikmat Allah. Maka ketika datang waktu sholat, ya kita tinggalkan semua itu. Kita sholat kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki ini Allah. Ya. Ada orang, sebagian orang, Bapak Ibu, dia niatnya mencari rezeki. Ya. Sehingga apa? Dia keluar di subuh hari sampai nggak sholat subuh. Karena mengejar rezeki itu. Dia nggak tahu yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bagaimana seseorang mencari rezeki tapi dia tinggalkan sang pemberi rezeki? Ya, maka bersyukurnya dengan cara sholat, dan sholatnya harus li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Ya, iya, dan berkurban. Nah, di sini Allah sebutkan ada 2 ibadah. Ibadah apa yang pertama? Sholat. Ibadah sholat. Sholat itu untuk pribadi atau untuk sosial? Untuk pribadi. Untuk pribadi kita. Kemudian yang kalau berkurban itu untuk apa? Untuk sosial. Ya, artinya apa? Artinya tidak lepas daripada ibadah, ya, ibadah itu kita kepada Allah, dan juga ibadah kesolihan sosial kita. Itu penting. Ya. Itu penting. Artinya kita berbagi, karena berkurban itu asalnya memang dagingnya sebagian untuk kita. Tapi sebagian besarnya itu kita berikan kepada fakir miskin. Nah, itu adalah kesolihan sosial, ya. Setelah kita hubungan kita dengan Allah, maka hubungan sosial kita perhatikan. Kemudian Allah mengatakan, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, ya dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Yang membencimu, wahai Muhammad, ya, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, terputus dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, ini adalah anugerah terbesar yang Allah hadirkan kepada manusia sebenarnya. Ya, jadi kalau ada yang benci sama Nabi Muhammad, ya, maka dia terputus dari rahmat Allah. Ya, dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kepada kita itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat. Kecuali Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik kepada jin, ya, kepada manusia. Lihat bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana bagaimana beribadah kepada Allah, dan bagaimana sayangnya kita kepada seluruh alam, ya, bahkan kepada hewan. Cara menyembelih pun kita diajarkan bagaimana sayang kepada binatang dan seterusnya. Ya,
Nah, maka yang membenci Nabi Muhammad dialah orang-orang yang terputus dari rahmatnya. Karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah rahmat yang anugerah terbesar untuk manusia. Ya, untuk manusia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jelas ini surat Al-Kautsar? Jelas. Insyaallah. Baik, kita ambil satu surat lagi ya. Kita ambil satu surat lagi. Coba kita minta Ibu Like. Ibu Lika terjemahkan Bu. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terakhir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah lihat orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menyeru atau mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang sholat. Orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dari sholatnya. Alladzihum yura'un. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang lupa yura'un apa ya Pak? Ria. Orang yang ingin dilihat, orang yang ingin dilihat ria, orang yang ria. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk membantu, memberi bantuan. Sadaqallahul azim. Ya, wa yamna'unal ma'un. Ya, dan enggan memberikan bantuan. Baik, sudah bagus ya. Masya Allah terjemahannya, dan kita sama-sama ya, kita perbaiki ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya bantuan. Artinya apa Bantuan. Tapi asalnya Ma'un itu asalnya secara bahasa dia itu barang-barang yang kalau tidak bermasalah kalaupun kita pinjamkan. Ya, seperti sendok, seperti piring. Ya, maksudnya barang-barang yang kecil ya kita pinjamkan kepada orang, itu asalnya itu namanya al-ma'un. Tapi lebih mudah diterjemahkan al-ma'un artinya apa? Bantuan ya. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, di sini ya kata-kata yang warna merah lumayan banyak ini ya, kertas ajaib lagi. Kemudian kata-kata yang warna biru. Nah, kata-kata yang warna biru contohnya ro'aita. Ro'aita ini juga punya asal ru'yah, ru'yatul hilal, melihat. Ro'aita. Ya, dari kata ru'yah, ru'yah itu melihat. Kemudian yukadzibu, yukadzibu ini juga punya asal kizib. Itu bahasa Indonesia, kizib. Ya, mendusta, berdusta. Ya. Nah, cuma kurang familiar ya. Kemudian sahun, ada kata sahun warna biru. Itu dari kata apa? Sahwi. Ibu ada tahu sujud sahwi? Nah, ya kan? Itu kan sujud yang karena lupa atau lalai. Makanya di sini sahun orang-orang yang lalai, ya kan? Nah, sahwi. Warna biru. Kemudian kata yuroun. Ini dari kata ria. Yuroun. Ya, ria, makanya dia warna biru. Ya. Nah, warna hitam ada beberapa tapi tidak banyak ya. Baik. Aro'aita. Apakah kamu melihat atau telah melihat? Bisa juga diartikan, biasanya kalau aro'aita bisa juga diartikan, kalau cocok bisa dipakai tahu, mengetahui. Apakah kau tahu? Boleh ya? Tapi asalnya melihat. Apakah kau telah melihat? Ya, artinya apakah kau tahu kan gitu, sama aja itu. Ya. Paham Ibu?
Nah, apakah kau telah melihat ya alladzi orang yang yukadzibu ya. Orang yang apa? Yukadzibu, mendustakan din. Nah, din itu warna hijau. Agama, ya itu bahasa Indonesia juga, Bu, din. Mendustakan agama, bisa juga diartikan pembalasan. Ya, mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi, maka itulah, maka ya, fadzalika, maka itulah alladzi yang, maka itulah yang yadu'ul yatim. Ya. Maka itulah orang yang apa? Menghardik. Ya, menghardik ya. Al yatim, anak ya. Anak yatim, ya, menghardik anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak ya, yahuddu, dan tidak apa? Dan tidak menganjurkan atau mendorong. Wala yahudu, dan tidak mendorong atau menganjurkan ala to'am. To'am itu artinya makanan. Ya. Makanan artinya memberi makan. Ya, menganjurkan lebih pas ala di sini untuk. Ya, menganjurkan untuk. Ala di sini untuk ya. Menganjurkan untuk apa? To'am. To'am makanan berarti memberi makan. Al miskin, orang yang miskin, ya. Maka Allah katakan fawailul lil musallin. Maka wail. Wail ini ada di hafalan kita tadi, Bu, di KB2. Apa itu artinya wail di KB2? Yang Pak Rahmat tanya tadi. Wail, kecelakaan. Ya, atau neraka wail. Ada juga nama neraka itu wail. Ya, tapi kita terjemahkan kecelakaan lah. Ya. Kecelakaan, fawail. Maka kecelakaan bagi siapa? Lil musallin. Musallin garisnya biru berarti orang-orang yang. Musallun, musallin. Musallin orang-orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ya, yang bagaimana itu? Ya. Tetapi sholatnya itu apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka ya apa namanya, sholatihim, ya, dari sholat mereka sahun. Sahun itu orang-orang yang lalai, maksudnya mereka lalai. Alladzina hum, alladzina, ya, orang-orang yang ya, mereka itu apa? Ria. Orang-orang yang mereka itu yuraun, ria, dari kata ria. Hah? Ingin dilihat. Ya, ria itu ingin dilihat. Ya, itu sudah bahasa Indonesia itu ria. Ya. Orang-orang yang mereka itu yuraun, ria, ya, dalam sholat mereka. Ya. Kemudian apa? Wayamnaunal maun. Ini warna hitam. Dan mereka ya, wayamnaun garisnya hitam, apa? Warnanya hitam ya. Pelakunya mereka, ya di depan waunun di belakang. Dan mereka apa? Dan mereka mencegah, yamnaun, atau melarang. Melarang apa? Al-ma'un. Maksudnya melarang memberikan bantuan atau mencegah diri mereka untuk memberikan bantuan. Tidak mau memberikan bantuan, ya. Saya ulangi terjemahannya ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi, maka itulah orang yang yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong ya. Dan tidak apa? Mendorong. Dan tidak mendorong atau menganjurkan. Dan tidak menganjurkan ya, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Jadi zohirnya dia sholat, fisiknya dia sholat, tapi apa? Alladzina hum an sholatihim sahun,
ya, orang-orang yang mereka dari sholat mereka apa? Sahun, orang-orang yang maksudnya mereka lalai, ya, mereka lalai. Waktunya sholat jam segini dia tunda, ya, ya. Kemudian dia tinggalkan. Itu namanya lalai. Ya. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang mereka dalam sholatnya apa? Yuraun. Riya dalam sholat mereka. Ya. Bukan karena Allah tapi riya, tapi ingin dilihat. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka ya mencegah al-ma'un, untuk memberikan bantuan, ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah atau melarang diri mereka ya untuk al-ma'un, memberikan bantuan. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar terjemahannya? Insya Allah paham ya? Paham, Pak. Jelas, ini sangat jelas. Ya, di sini Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Apakah kau melihat orang yang mendustakan agama? Ya, atau apakah kau tahu siapa itu orang yang mendustakan agama? Ya. Dia namanya dusta berarti tidak apa namanya? Seolah-olah tidak sempurna keimanannya. Ya. Ya kan? Mendustakan. Dia dustakan itu hari pembalasan, bahwa dia tidak. Jadi din itu bisa diartikan agama, bisa diartikan hari pembalasan, din, yaumuddin, malik yaumiddin. Ya kan? Pemilik hari pembalasan. Nah, din itu pembalasan. Siapa mereka? Ya, termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu atau mendustakan agama. Allah katakan di sini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka atau dia yang yadu'u, ya, menghardik anak yatim. Yang harusnya anak yatim itu disayang, anak yatim itu harusnya dipelihara, ya, mereka justru menghardiknya. Menghardik itu kalau dalam bahasa mudahnya apa ya? Menghardik itu di apa sih? Membentak. Membentak ya. Ya, pokoknya nggak disayang lah. Ya. Tidak menghiraukan, Pak. Tidak menghiraukan lah, ya. Tidak menghiraukan. Nah, ini artinya Bapak Ibu, orang miskin, anak yatim itu beda dengan orang yang punya bapak dan ibu, ya, punya bapak dan ibu. Kalau dia punya bapak dan ibu kan akan ada yang menyayanginya, akan ada yang melindunginya. Tapi kalau anak yatim, ya, bapaknya meninggal dunia, ya, atau bapak ibunya sudah tidak ada, ya, maka kita yang ada di sekitarnya punya tugas, punya tanggung jawab untuk apalagi dia masih anak-anak. Ya, namanya anak-anak kan dia akalnya belum seperti orang dewasa. Ya, dia juga belum bisa mencari makan. Ya kan? Dia juga pendidikannya butuh dibina, jangan sampai dia salah, kan gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Tanggung jawab kita. Jadi tidak boleh kita menghardik anak yatim, karena mereka harusnya disayangi, mereka harusnya kita pelihara, mereka harusnya kita berikan bantuan, ya. Kenapa? Karena anak ini diharapkan ketika dia besar nanti, ya kan, dia bisa bermanfaat lagi untuk agama, untuk umat dan seterusnya. Ya, maka termasuk dosa kalau kita menyanyiakan anak yatim, ya, menyanyiakan anak yatim. Kemudian siapa lagi yang Allah sebutkan? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan mencegah orang, ya, atau tidak tidak mendorong, tidak menganjurkan, ya, memberi makan kepada orang miskin, ya, memberi makan kepada orang miskin. Ini juga yang Allah sebutkan orang yang mendustakan hari pembalasan. Artinya apa? Orang miskin, namanya orang miskin, ya, bisa jadi dia dapat hari ini, untuk besok sudah dia harus cari lagi, ya, dia dapat untuk besok, untuk besoknya lagi dia harus cari lagi, ya. Apalagi kalau sampai melarang orang untuk memberi makan, mencegah orang sampai memberi makan kepada orang miskin. Ya, seperti di ayat ini, wala yahuddu, dan tidak memotivasi, tidak menganjurkan orang untuk memberikan orang miskin. Itu artinya Bapak Ibu, ya, kalau dia
kalau dia memberi makan orang miskin, bahkan mengajak orang untuk membantu fakir miskin, memberi makan, ya tidak melarangnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kebalikannya. Ya, kalau tadi menghardik anak yatim dapat dosa, termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan, maka menyayanginya akan dapat pahala yang besar. Kalau yahuddu, ya, mencegah orang, mencegah dan melarang orang untuk tidak memberi makan orang miskin itu dosa. Kalau kita mengajak orang, maka itu kita memberi makan, kemudian kita ajak orang untuk berikan kepada mereka, maka ini pahalanya besar. Ya, kita nggak punya harta nih, kita mau kasih kepada orang miskin itu, maka kita punya cara lain. Bagaimana orang-orang bisa kasih dia melalui kita? Maka caranya kita ajak orang-orang supaya kasih kepada mereka. Jadi kebalikannya, kalau ini termasuk orang yang mencegah orang tidak memberi makan itu dosa, maka kalau kita mengajak orang lain untuk menjadi sebab kebaikan, apalagi kepada orang-orang yang perlu dibantu, maka ini termasuk orang yang membenarkan hari pembalasan. Kemudian Allah katakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang celakalah atau kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Sholatnya fisiknya sholat dia sholat, dia sholat, zohirnya dia sholat, akan tapi hanya dia perhatikan tidak memperhatikan yang lainnya, tidak memperhatikan yang lainnya. Dia sholat, yang penting sholat aja, menggugurkan kewajiban, tapi dia sebenarnya lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu dalam sholatnya lalai. Dia lalai dalam sholatnya, tidak memperhatikan waktu sholat, mengulur-ulur waktu sholat. Sholat asar sudah dekat maghrib, sholat duhur sudah dekat dengan asar, dan seterusnya. Ini termasuk orang-orang yang lalai. Sahun dari kata sahwi, lupa, lalai. Kemudian alladzina hum yuraun, mereka orang-orang yang yuraun, riya dalam sholatnya. Itu juga celaka, orang-orang yang riya dalam sholatnya. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi kan ada juga orang-orang sholat, Ibu, itu hanya ingin diakui bahwa dia sebagai seorang beriman, ini orang-orang yang kafir, cuma dia menyamar menjadi orang muslim dengan sholat. Jadi dia ikut sholat supaya dianggap dia muslim, dan dia tidak diapa-apakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari aman. Nah ini berarti dia sholat hanya untuk manusia, maka ini celaka bagi mereka, kan begitu ya, celaka bagi mereka, supaya dia juga dapat harta rampasan perang. Kan nanti kalau di zaman Nabi itu kan ada bagiannya Nabi, ada bagian orang-orang yang ikut berperang kan, seperberapa itu seperberapa. Akhirnya apa? Al-Anfal itu kan, supaya dia dapat bagian jatah itu, dia ikut sholat juga dengan Nabi. Jadi Nabi Nabi taunya kalau sholat dengan dia berarti orang yang beriman. Maka padahal dalam diri mereka menyembunyikan, mereka sholat tapi hanya ingin diakui, dilihat sama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Atau kita sekarang kalau kita sholat hanya untuk dilihat sama orang lain, maka itu masuk dalam kecelakaan dalam sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang harus kita peruntukkan hanya untuk Allah. Kita mengharapkan surga dan pahala dari Allah saja, bukan untuk kita perlihatkan kepada manusia. Bukan berarti juga kalau ada orang kita nggak mau sholat takut riya, ini juga salah. Tapi bagaimana diri kita ini mengatur, kita atur diri kita supaya hati kita supaya ikhlas dalam ibadah. Wa yamna'unal ma'un, dan apa yamna'un? Menolak, mencegah. Menolak, mencegah. Maksudnya dia mencegah, dia tidak mau, dia enggan. Dia kan menahan dirinya, menolak dirinya untuk al-ma'un, untuk memberikan bantuan.
Maun itu asalnya barang-barang yang kecil seperti piring, sendok, ya kan? Seperti itu. Melarang dirinya untuk al-maun. Memberikan ya, meminjamkan aja dia enggan untuk meminjamkan, apalagi memberikan, ya memberikan. Maka Bapak Ibu lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 amal soleh, ya, yang mana ini berkaitan dengan amal sosial. Yang pertama apa? Memberi makan orang miskin. Menyayangi anak yatim. Yang pertama kan. Kemudian memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga apa? Memberi bantuan ya, Pak. Memberi bantuan. Ya, memberi bantuan. Masya Allah. Hanya satu aja di sini yang apa? Ibadah pribadi, yakni ibadah ibadah sholat. Nah, jadi Islam sangat memperhatikan itu ibadah sosial, ya, sesama apalagi sesama orang Islam, ya. Sedangkan sesama orang yang tidak beriman pun kita disuruh berbagi, ya, karena ada hak-hak orang lain di dalam harta-harta kita, ya. Orang yang menghardik anak yatim, melarang orang untuk memberikan makan kepada orang miskin, mencegah orang, ya, kemudian riya dalam sholatnya dan enggan memberikan bantuan, mereka lah orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, tidak beriman kepada hari pembalasan, ya. Tapi sebaliknya, ya, kalau dia sayang kemana anak yatim, kemudian memberi makan kepada fakir miskin dan dia memberikan bantuan, ya, oke, atau dia mengajak orang, dia menjadi sebab kebaikan, maka dia termasuk orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, ya. Untuk yang tersisa surat Quraisy nanti kita akan jelaskan di pekan berikutnya. Tugas berikutnya Bapak Ibu, 3 surat berikutnya lagi diterjemahkan. Al-Asr, Al-Humazah, kemudian apa? Al-Fil. Ini lagi diterjemahkan dan coba pelan-pelan dihafalkan itu KB2. Ya. Baik. Demikian Bapak Ibu. Kita mau foto dulu. Ya. Boleh dihidupkan kameranya biar jadi dokumentasi level 2. Baik. Pak Rahmat, dibantu Pak Rahmat. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, masih ada yang baru aktifkan. Ya, gimana, Bu? Tolong di foto bekas guru 2 itu Pak Ustaz, kenal. Jadi saya enggak lengkap itu, Ustaz. Oh ya, nanti yang itunya Ustaz, lagnya apa? Iramanya itu. Iya. Siap. Ya, kertas kedua Ustaz, panjang itu, banyak sekali itu. Baik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas ya. Dan terus semangat, kita insya Allah akan selesaikan 20 kali pertemuan. Ya, kita akan buktikan kalau kita bisa kuasai materi-materi ini luar biasa ya. Itu bisa Bapak Ibu kembangkan ya, terutama untuk keluarga nanti kita ajarkan ya, kita ulang-ulang dan apa namanya? Dan untuk diri kita paling penting tentunya ya. Insya Allah. Dan itu kalau Ibu setelah itu belajar yang lain-lain itu sudah mudah. Misalnya Ibu nanti ada niat mau belajar bahasa Arab, saya mau pedalamin di bahasa Arab. Wah, itu udah mudah banget itu kalau sudah alumni sekejap. Ya. Tugas kita, Ustaz. Ya.
Tugas. Nanti di-share lagi, Pak, di grup Ya. supaya dilihat apa semua tugasnya. Intinya KB2 dihafal, kemudian 3 surat itu, 3 surat berikutnya ya. Baik, terima kasih. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Sehat selalu ya. Ya, sehat selalu Bapak Ibu beraktivitas. Biar bisa beribadah. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Mohon izin live. Ya, sama-sama kita live semua. Ya. Boleh hadir di Senin malam lagi. Ya, insya Allah. Ustaz. Insya Allah, biar permantap. Biar mantap. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.